Menelusuri jejak Islam di Magelang masa kini adalah menemukan wajah agama yang ramah dan terbuka. Di tengah modernisasi, moderasi beragama tumbuh subur di kampung-kampung pesantren. Kita awali di Kecamatan Tegalrejo, di mana sebuah lembaga pendidikan Islam memilih nama yang cukup unik. Nama yang tak biasa untuk sebuah pesantren salaf ini bukan tanpa alasan. Sang pendiri, Kiai Haji Cudlori, ingin menciptakan lulusan yang tidak hanya ahli agama, tapi juga menjadi tokoh yang menyatu dengan masyarakat dan bangsa. Mungkin ya, karena saya juga nggak nanya langsung, mungkin itu agar nama ini lebih familiar, lebih dekat dengan masyarakat, tidak ada jarak. Yang kedua juga jelas tujuan pendirian pesantren, asrama perguruan Islam. Perguruan Islam ini maknanya adalah pendiri ini kepingin lulusan-lulusannya ini bisa menjadi guru Islam di masyarakat. Guru dengan makna bisa nasrul ilmi, mengajarkan ilmu fikih, tauhid, hadis. Tetapi lebih luas lagi, guru itu tanda kutip adalah digugu lan ditiru, menjadi tokoh yang bisa dianut oleh masyarakat, menjadi percontohan. Itu yang diharapkan oleh Kiai Cudlori. Sekaligus ini kan juga menanamkan cinta tanah air lah, bangga terhadap bahasa Indonesia, bangga terhadap negara kita. API Tegalrejo telah melahirkan banyak tokoh besar, termasuk Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur. Di lokasi inilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah nyantri dan menempa diri di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Cudlori. Keberadaan Gus Dur di Tegalrejo bukan sekedar menuntut ilmu, tetapi juga menyemai nilai-nilai humanisme dan demokrasi yang kelak ia bawa hingga ke istana negara. Di API Tegalrejo, santri tak hanya diasah intelektualnya, tapi juga spiritualnya melalui ritual riado atau olah batin yang ketat. Ritual ini adalah sebuah perjalanan spiritual untuk menaklukkan hawa nafsu dan memberikan jiwa dari ketergantungan duniawi. Praktik riado ini dijalankan dengan disiplin tinggi, mulai dari puasa dahar, yaitu berpuasa setiap hari selama bertahun, hingga ngerawat atau berpantangan makan nasi dan segala produk beras. Sebuah latihan keteguhan mental agar para santri memiliki ketahanan jiwa yang kokoh saat terjun di tengah masyarakat kelak. Untuk menghilangkan ketergantungan. Orang Indonesia itu kalau belum ketemu nasi kan kayak belum makan. Gitu. Jadi hidupnya sangat tergantung dengan makanan. Nah, kalau anak sudah dihilangkan ketergantungan dengan makanan pokok, ini diharapkan anak-anak ini punya kekuatan mental yang kuat. Gitu. Islam itu cocok untuk semua tempat, cocok untuk semua zaman. Ini dibuktikan Islam juga bisa harmonis dengan budaya masyarakat Jawa. Islam datang bukan untuk menghancurkan kebudayaan, tetapi Islam datang justru untuk mengharmonisasi.